Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya langsung ingin mendengar bagaimana tanggapan Ibu Kurniasi ya dari Komisi 9. Bu Siti juga sudah tadi memberikan sedikit solusi yang mungkin bisa dilakukan. Apakah mungkin? Iya, BPJS Kesehatan ini sebenarnya kan dasarnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan BPJS di dalam undang-undang ini ada terjemahan bahwa jaminan kesehatan ini diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Nah, saya rasa dua prinsip ini harus menjadi perhatian. Ya, prinsip asuransi sosial ini kan berarti kan ini memang hak dari rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Dan juga prinsip ekuitas ini kan keadilan untuk seluruh rakyat pastinya. Karenanya yang paling utama itu adalah negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap kesehatan rakyat Indonesia dan juga memenuhi semua hak kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia. Itu menjadi satu kebutuhan yang memang perlu perlu dipenuhi oleh negara karena masyarakat kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan seperti tadi Bu Fadila juga kan menyampaikan rakyat ini perlu dilindungin, perlu diprioritaskan gitu ya. Nah, terkait dengan tadi Ibu ikut prihatin, mudah-mudahan Pak Oga segera sehat, segera sembuh ya, Masya Allah. Ini luar biasa, banyak sekali kasus sebenarnya, bahkan saya pernah menemukan kasus yang telepon langsung ke saya tuh Mbak, beliaunya pesertanya sudah meninggal tapi tagihan tetap berjalan gitu, karena mungkin secara sistem ada hal dan satu yang lainnya yang saya nggak ngerti, tapi alhamdulillah pas kita bantu menginformasikan kepada sistem, kepada BPJS, akhirnya ditutup dan itu orangnya sudah meninggal, tagihannya berjalan dan lumayan, karena kan terhitung nunggak terus. Betul. Gitu. Nah ini kan satu hal yang kalau dikaitkan dengan prinsip tadi yang ada di undang-undang kan sudah sudah mulai bergeser. Nah karenanya mungkin memang kita perlu meninjau kembali dari Perpres itu, ataupun juga memang kalau memang ini kan juga sekaligus sedang dalam kajian nih untuk regulasi-regulasi yang memang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Sehingga sangat memungkinkan kalau memang perlu ada kajian ulang atau tinjauan ulang gitu ya terhadap regulasi-regulasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan khususnya dalam pemenuhan hak kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia. Yang sebagai asuransi sosial tadi. Ya, dan saya menyoroti juga terkait dengan denda 5% ya. 5% ini ngobrol-ngobrol guyonan gitu ya. Kita kalau kredit card aja nih Mbak, terlambat aja nunggak gitu ya. Betul. Itu sampai 5% enggak sih gitu kan, seperti itu. Nah sebenarnya 5% ini sih ada syarat-syaratnya juga di dalam Perpres ini ya. Dan Perpres ini seingat saya pernah dilakukan judicial review ya Bu ya, tapi belum berhasil diterima. Jadi uji materinya gagal ya? Ya waktu itu tahun berapa ya saya lupa, tapi pernah mendengarkan. Ini yang 2020 ya, yang 2020, tapi dulu pernah ada sejenis, artinya menjadi peraturan yang Perpres yang 2020 ini karena yang dulu ada judicial review terhadap peraturan sebelumnya, tapi tidak diterima sehingga sekarang keluar yang 2020 ini. Jadi ini banyak sekali hal yang terkait dengan BPJS Kesehatan yang perlu direview ulang regulasinya, terutama juga yang terkait dengan hak perlindungan kesehatan rakyat Indonesia. Oke, tapi terhadap dendanya sendiri pandangan personal Ibu? Ya ini tadi yang 5% itu kan nggak memberatkan sekali kalau menurut saya ya, karena kan kadang-kadang ini dari case yang ada itu kan bukan menunda karena niat menunda gitu loh, karena emang nggak mampu ya Bu ya, nggak mampu. Nah jadi mungkin tadi ya memang perlu direview kembali terkait dengan PBI. PBI ini berapa jumlahnya yang masih ada tersisa dan ini sangat tergantung dengan DTKS juga gitu ya. Jadi masyarakat yang tidak mampu ini memang sebaiknya semua dimasukkan ke dalam PBI. Nah jadi supaya tidak terjadi terbebani ya masyarakat yang nggak mampu. Ini kan situasi pandemi, masih proses recovery gitu kan, kondisi ekonomi masih belum stabil gitu ya, ditambah dengan tunggakan-tunggakan yang sebenarnya bukan niat mau nunggak gitu loh, tapi karena memang kemampuan untuk membayarnya, ability to pay-nya itu kan kemarin semuanya menurun kan gitu, tidak hanya BPJS Kesehatan tapi ability to pay untuk yang lainnya juga menurun. Jadi saya rasa
ini harus ada kebijaksanaan gitu ya di dalam memberikan pemenuhan hak kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia. Oke Bu Kurniasih mau tambahkan sedikit. Saya menanggapi, jadi memang mungkin maksudnya dari BPJS Kesehatan ini adalah untuk membangun kedisiplinan. Ya. Karena begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk membiayai peserta BPJS Kesehatan yang memang dirawat gitu ya, ada rawat. Dan 5% itu memang dari perkiraan biaya paket Indonesia case base gitu ya. Jadi bagaimana dari inasi divisinya itu seperti apa. Nah, tapi tetap harus memperhatikan bahwa kebutuhan kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat dan rakyat Indonesia. Yang ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan BPJS ini kan memang bukan yang membuat undang-undang sebenarnya kan. Dia kan melaksanakan dari regulasi-regulasi. Ya, artinya yang melakukan regulasi itu melaksanakan regulasi lah BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi memang perlu ada solusi sebenarnya di sini untuk masyarakat yang tidak mampu sehingga ketidakmampuannya ini dibiayai oleh pemerintah. Kan tadi kan PBI itu tidak termasuk yang mendapatkan denda 5% tersebut. Nah, makanya perlu di screening lagi sebenarnya. Ini teman-teman masyarakat rakyat yang tidak mampu masukkan ke PBI sehingga semuanya di cover dan dibiayai oleh pemerintah. Itu yang selalu kita persoalkan di Komisi 9 Mbak, bahwa PBI ini banyak sekali belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang tidak mampu. Jadi banyak sekali teman-teman punya data nggak mampu tapi malah nggak masuk ke PBI, tapi mampu tapi malah masuk ke BPI. Nah, ini yang mungkin perlu di screening ulang sehingga bantuan BPJS Kesehatan tepat sasaran. Nah, tepat sasaran. Itu seperti. Ibu